Jadi dibuat mezanin di sini, jadi ada ruangan tambahan, nanti kita akan lihat di atas. Luas tanahnya lebih dari 140 meter persegi, karyanya Andra Martin, harga masih 1 miliaran. Yuk kita gali lebih dalam. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi. Kita sekarang udah ada di part 2-nya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part pertama, itu kita jelasin soal kawasannya, soal developernya, dan juga projectnya. Sekarang kita bahas ke tipe yang kedua. Ini tipe yang menurut saya pribadi menarik sekali konsepnya secara layoutnya, dan juga dia secara rumahnya kayak punya dua fasad. Tadi kita dari samping, itu di area belakangnya. Nah ini area depannya sebelah sini sebenarnya teman-teman. Ada perpaduan dua warna ya, dengan warna bata merah dan juga warna abu-abu di bagian depannya. Dan ini 3 kamar tidur dan bisa pakai opsi mezanin teman-teman. Nah yang di rumah contoh ini sudah pakai mezanin. Ini luas tanah 143 meter persegi, dimensinya 14,5 kali 10, dan luas bangunannya 60 meter persegi. Ini satu lantai, tapi saya suka banget lewatnya karena jarang kita review rumah yang seperti ini. Nah di bagian temannya nih teman-teman, masih ada taman nih seperti ini, besar sekali. Tamannya tuh dia letter L, dan teman-teman nanti masih dapat carport yang bisa muat untuk 2 mobil. RW jalannya juga besar, ini di boulevardnya kurang lebih sekitar 10 meter. Lanjut lagi di area carportnya nih teman-teman, nih besar sekali ya, bisa 2 mobil. Dan ini nanti teman-teman sudah dapat kanopi kurang lebih seperti ini. Nah dia naik itu dari sini teman-teman. Jadi misalkan nih nanti kalau teman-teman mau pasang railing, mungkin di railing di sepanjang ini railingnya ya, jadi untuk pembatas gitu bisa juga nih. Jadi masuknya dari samping seperti ini. Ada kaca juga. Ini adalah kamar teman-teman. Ini kamar utamanya, ada kamar mandi dalam. Dia dapat kaca di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi pencahayaan juga masuk maksimal banget di rumah ini. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Pas masuk, first impressionnya adalah rumahnya open space. Di sini ada satu kamar. Kita masuk dulu. Kita akan bahas sana nanti. Ini kamar utamanya teman-teman. Ukurannya cukup besar. Dan ada kamar mandi dalam. Nah, ini ada kamar mandi dalam. Jadi ensuite bathroom. Ini juga besar, muat lemari sebelah sini, wardrobe-nya. Ini saya suka banget nih. Penggunaan cermin yang oval seperti ini bagus banget nih. Di sini juga masih lega ya. Ini saya akan contohin, masih lega banget area sebelah sini. Kurang lebih teman-teman untuk dimensinya 3,2 kali 3,5 meter. Oke. Lanjut kita geser ke sebelah sini. Teman-teman nanti di sini sebenarnya bisa taruh, selain jadi bench seperti ini kan referensi aja. Teman-teman bisa taruh storage di sebelah sini ya. Di sini bisa buat taruh sepatu atau mungkin taruh pajangan, taruh foto-foto berlibur dengan keluarga, dengan pasangan, bisa di sebelah sini. Geser ke sini, ini dia inner courtyard-nya. Jadi aslinya ini nggak ada kanopinya. Jadi plong aja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan preferensinya masing-masing. Mau dipasang full kanopi boleh, atau mungkin mau dibuka aja tapi dipakein kaca sepanjang ini juga boleh, atau di sini dijadikan area apapun bebas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi plusnya adalah ini membuat sirkulasi udara di dalam rumah ini itu jauh lebih maksimal banget. Lalu kita bergeser, di sini ada ruang keluarga. Ini karena mungkin dibuat konsep mezanin nih teman-teman. Aslinya lebih lega lagi ke sana. Jadi dibuat mezanin di sini, jadi ada ruangan tambahan. Nanti kita akan lihat di atas. Siapa tahu teman-teman tertarik beli tipe ini, mau dibuat seperti ini juga kan oke banget. Oke, ini TV-nya bisa ditaruh sebelah sini. Lanjut, kita geser dulu ke sini yuk teman-teman. Ini adalah area meja makannya. Jadi dibuatnya itu dia kayak custom ya, satu warna dengan area mezaninnya. Lalu juga di sini bisa ditaruh area kitchen, ada kulkasnya, kitchennya juga besar. Dan ini view-nya ke bagian belakang tadi. Sebenarnya samping sih teman-teman, ini sebetulnya kita samping rumah. Dia ada 2 akses pintu nih. Jadi kalau misalkan nih ada asisten rumah tangga harian atau mungkin memang tinggal di sini, kalau kita ada keluarga ya udah bisa akses dari sini aja. Oke, nah ini lega banget. Terus juga ini kan ceilingnya tinggi nih teman-teman, nih 4,8 ya di living roomnya 4,8, makanya cocok kalau teman-teman pakein mezanin. Yuk lanjut dulu kita ke kamar yang kedua. Ini kamar tidur anak. Teman-teman bisa lihat di sini ukurannya cukup pas. Bisa teman-teman manfaatkan untuk taruh wardrobe
meja belajar, dan juga kasur anak ukuran yang 120 kali 200. Dan karena ini posisinya hook, dapatnya dua ya, sebelah sini kacanya dan sebelah sini jendela. Oke, geser yuk kita ke kamar berikutnya. Tapi sebelumnya di antara dua kamar ini ada satu kamar mandi, yang dimana sanitary sudah menggunakan Toto, dan ini kalau saya menilai pribadi ya ukurannya pas tuh untuk jadi kamar mandi tamu, kamar mandi anak, atau jadi ruangan lainnya. Dan itu juga terang karena ada pencahayaan di sebelah situ. Oke, kita lanjut kamar berikutnya. Kurang lebih ukurannya sama dengan yang sebelumnya, cuma peletakannya aja dibedain. Mejanya sebelah sini, wardrobe sebelah sini, kasurnya sebelah sini. Nah, kacanya dia ada kaca tambahan, tapi cukup jendela yang besar di bagian depan sini, jadi bisa dibuka. Oke, pencahayaannya maksimal tiap kamar, terus juga wardrobe-nya muat yang besar, dan untuk interiornya oke sih, saya suka warnanya. Simple, sederhana, dan membuat kesannya itu nyaman, homey. Nah, ini dia. Ini opsional ya teman-teman, jadi sebenarnya aslinya nggak ada. Tapi kalau teman-teman misalkan suka nih, wah saya suka banget nih referensinya dibuat mezanin seperti ini, bisa ditiru juga. Yuk, bisa jadi ruang kerja, ruang khusus dengan keluarga, ya kan, ruang privacy, atau apapun yang teman-teman butuhkan yang ada di rumah ini. Nah, ini dia nih, mezanin cukup besar teman-teman ukurannya. Jadi kalau teman-teman di sini juga sudah ada kacanya nih. Jadi kalau nggak ada aslinya, dia ada di bagian atas tuh ada kaca seperti ini. Nah, sana teman-teman bisa taruh meja kerja atau seperti ini, atau teman-teman bisa taruh TV sebelah sini. Nah, ini buat area duduk-duduknya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, penilaian saya pribadi asik banget rumahnya. Oke banget, apalagi harganya masih 1 miliar awal. 1 miliar awal itu bukan 1 miliar 90 juta, bukan 1 miliar 20 juta teman-teman. Itu untuk harga cash dan juga KPR. Nanti kita akan hitung-hitungan cara bayarnya dan skemanya. Jadi setelah ini teman-teman jangan kemana-mana, kita akan bahas harga, cara bayar, serta tes aksesnya. Karena kita di segmen duduk bareng, di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Kita akan bahas untuk yang tipe yang besar, harga cash dan KPR-nya adalah 1 miliar 20 juta rupiah. Nah, untuk teman-teman yang mau pakai cara bayar KPR dengan DP 5% aja, untuk ilustrasi cicilan KPR yang 20 tahun ya per bulan start dari 6.942.217 rupiah. Dan setiap teman-teman nih yang dapat informasi dari Farmeset, langsung aja klik link di bawah ini di deskripsi, atau teman-teman bisa kontak nomor yang di bawah ini untuk tanya lebih detail mengenai rumahnya, promonya, dan apapun yang teman-teman bisa dapatkan kalau misalkan beli rumah ini. Sip, kita udah beres, yuk kita lanjut ke segmen tes akses. Sekarang kita akan tes akses teman-teman dari Samania Hill ke Stasiun Parung Panjang secara jarak sekitar 6,5 km. Nah, kita nyalakan timernya, 3, 2, 1, let's go. Dan kita tes aksesnya jam 6 sore. Nah, teman-teman, ini adalah area boulevardnya, kurang lebih ROW-nya sekitar 20 meter. Jadi kanan kirinya besar ya teman-teman. Namanya juga sebuah kawasan baru, jadi teman-teman bakal punya tempat tinggal yang nyaman banget, dan nantinya juga akan banyak sekali area komersil dan lain-lainnya. Nah, teman-teman nih, kita udah dikit lagi sampai. Ini sekitar udah 13 menitan ya. Nah, memang bisa dikatakan untuk saat ini aksesnya itu memang masih satu jalur dengan akses truk ya teman-teman. Untuk teman-teman nih yang mobilitasnya butuh akses stasiun, nggak perlu khawatir karena dari developernya sudah ada shuttle bus yang dipersiapkan untuk para penghuni. Jadi ke Stasiun Parung Panjang itu ada antar jemputnya kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita udah sampai nih. Ini sebelah belok kanan ke arah stasiunnya. Kita stop dulu waktunya. Nah, ini tinggal lurus lagi sekitaran 300-400 meter sebelah kiri Stasiun Parung Panjangnya. Kita udah beres tes aksesnya tadi sekitar 18,5 menit ya, kurang lebih dari Samania Hill menuju Stasiun Parung Panjang. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir soal akses jalannya, nanti kedepannya juga akan ada perbaikan, dan sudah akan ada akses khusus untuk truk-truk yang biasa lewat di daerah sana. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, mumpung harganya masih perdana, masih harga awal, jadi teman-teman bisa nih buat investasi dan buat tinggal di Samania Hill, di mana lagi konsepnya bagus, harganya masih menarik banget, dan nantinya tenang aja ada shuttle bus yang bisa teman-teman gunakan untuk akses ke Stasiun Parung Panjang setiap harinya, pergi ataupun pulang ke kantor atau ke tempat mobilitas teman-teman semuanya.
Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request, kita review di mana lagi, caranya gampang banget nih. Langsung aja komen di kolom komentar. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat. Dan juga jangan lupa tonton video-video terbaru dari Farmeset. Dan yang buat teman-teman nih yang ingin mendapatkan update mengenai di properti, caranya gampang banget. Langsung aja follow TikTok dan Instagram kami di farm.asset dan YouTube kami Farmeset. Dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.